puji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalaupun memuji manusia, sebenarnya hakikatnya adalah memuji Allah. Memuji benda, sebenarnya kita sedang memuji Allah. Kita baru beli cincin. Kalau dulu ada mesin cincin ya, batu akik. Gitu ya. Kita sedang memuji Allah. Puji Allah karena yang buat batu adalah Allah. Masya Allah. Begitu pula ketika kita mengejek, berarti kita ngejek. Hati-hati ngejek orang. Gitu kita ikut tangan ini. Ikut apa aduh. Berarti ngejek Allah. Hati-hati ngejek Allah. Masuk neraka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah caranya hanya satu. Yang pertama apa? Yang pertama mengingat-ingat. Gimana caranya kita bisa bersyukur kepada Allah kalau kita nggak ingat nikmat-nikmat mana saja yang Allah berikan kepada kita? Maka harus kita ingat apa saja nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Hari ini Allah berikan nikmat apa saja? Alhamdulillah hari ini kita sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berangkat ke masjid ini ya dalam acara maulid. Alhamdulillah kita masih bisa duduk. Alhamdulillah kita masih bisa kumpul dalam kajian. Kalau terus kita ingat-ingat barulah kita bersyukur kepada Allah. Kalau enggak ingat kan bahaya. Enggak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita ingat, coba kita ingat hari ini napas yang kita hirup, berapa kali napas ini kita hirup. Kalau seandainya hari ini kita pernah merawat seorang orang tua, ibu, bapak yang punya penyakit asma, punya penyakit jantung, maka dia butuh oksigen. Beli oksigen kita setabung 1 juta, dipakai cuma 1 hari, barulah kita sadar, rupanya oksigen itu mahal rupanya. Padahal kita setiap hari kita hirup. Coba sekarang kita tanya, ibu, bapak, berapa kali narik nafas sehari? Nggak ingat kan? Coba ibu-ibu berapa kali narik nafas sehari? Ustaz ingat? Enggak, sama. Wah, begitulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sampai enggak teringat. Allahu Akbar. Mengingat-ingat nikmat itu barulah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan ini ya Allah. Hari ini yang paling kita syukuri adalah iman dan Islam yang masih melekat di dalam dada kita. Masih mau kaki kita melangkahkan ke masjid, masih mau kita mendengarkan kajian agama. Banyak sekarang ini sholatnya ramai, tapi begitu ada pengajian kabur. Sholat pas jamaah rame, tapi begitu ada kajian cuma 3 orang. Banyak dia nggak paham. Ya. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, pahalanya sama seperti ia jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarji, sampai ia pulang ke rumahnya. Makanya kita nanti lama-lama aja di sini. Banyak pahalanya. Masya Allah. Ngantuk Pak Ustaz. Tapi kalau nanti kulihat belum ada yang muak, berarti belum ngantuk. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita kepada tema. Temanya apa ini? Saya baca dulu temanya. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita
menuju umat yang terbaik. Masya Allah, ini siapa yang nulis? Mantap betul. Wah, ini memang kita harus bersatu, kita umat manusia ini, umat Islam terkhusus. Masya Allah. Baik, sebelum kita masuk kepada tema itu, karena ini adalah tema terbesar, adalah Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kita kaji dulu Maulid. Apa itu Maulid? Ada yang bilang Maulid, ada yang bilang Maulud. Maulud sama Maulid apa itu? Sama. Hari kelahiran Nabi. Yang nggak sama itu Maulud. Nah, itu nggak sama. Cuman setiap ada Maulid pasti ada acara Maulud. Apa itu? Makan-makan. Ada nanti makan-makan. Tanyalah sama panitia. Ada mungkin. Kalau tadi Ustaz udah makan, entah makan yang kedua nanti siapa acara. Masya Allah. Acara Maulid hari kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal berapa? Anak-anak tanggal berapa? Hari ini tanggal 25. Yang Ustaz tanya, Maulid Nabi Muhammad itu tanggal berapa? Tanggal 2. Nah ini gara-gara kita nggak sering rayain Maulid. Saya dulu waktu di Minang Dami memang kecil-kecil gini sering. Wah, kalau udah pagi-pagi Allahu Akbar. Nggak apa-apa mereka. Tanggal 12 Rabiul tahun Allahu Akbar, tahun gajah. Bertepatan Masehinya adalah tanggal 23 April 570 Masehi. Ya harus tahu kita tanggal hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi saya yakin hari ini kita berkumpul di sini untuk apa? Saya yakin bapak dan ibu berkumpul di sini karena rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Betul? Karena rasa cinta. Kalau enggak saja, aduh Ustaz, ketinggalan sinetron Ustaz. Harusnya ini pas episode yang kesekian ini. Tinggal. Bapak-bapak pun aduh Ustaz, padahal tadi capek kerja. Kalau enggak karena cinta kepada Rasulullah, udah tidur kami Ustaz. Jam 9 udah tidur kami. Tapi karena cinta sama Rasulullah SAW, hadir kami di masjid ini. Allahu Akbar. Barang siapa yang karena cinta kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah, maka kalian nanti akan dibangkitkan di hari kiamat bersama siapa yang kalian cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita nanti dibangkitkan bersama sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maulid Nabi Muhammad SAW kita ingat-ingat. Itu tadi yang pertama saya katakan, untuk bersyukur harus ingat. Jadi mengingat-ingat itu dijadikan satu kata, memperingati. Kadang-kadang gara-gara judul ini bid'ah, ini kacau. Kalaulah itu bid'ah, tolalah, sesat neraka, maka panitia akan masuk neraka. Ibu-ibu, bapak-bapak masuk neraka, tapi ustadznya yang paling panas neraka. Nah itu lagi. Padahal memperingati, ingat-ingat akan perjuangan Rasulullah supaya apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita atas nikmat yang besar itu. Apa nikmat yang besar? Lahirnya sang rahmatan lil alamin. Coba bayangkan sebelum lahirnya Rasulullah SAW, Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Fir'aun pun tenggelam di Laut Merah. Akhirnya umatnya Nabi Musa bersyukur atas kejadian itu. Maka kejadian itu selalu diperingati oleh umat terdahulu. Rasulullah nanya, ini hari apa? Kenapa kalian ramai-ramai? Kenapa kalian berpuasa? Kenapa kok kalian bergembira hari ini? Oh, ini adalah hari yang mana dulu Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun.
Akhirnya Rasulullah pun ikut puasa. Jadi agak dibeda. Itu tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Itulah hari raya kurban itu. Ngikut sama umat terdahulu, apa ngerayain. Itu satu dalil bahwasanya kita boleh merayakan, mengingat-ingat kembali, memperingati bahasa ini. Supaya apa? Bersyukur kita akan hadirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita sebagai umat ngaku sebagai umatnya Muhammad tapi nggak bersyukur atas hari kelahiran? Allahu Akbar. Padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi, itu tanah Arab bergetar saking gembiranya akan lahirnya sang rahmatan lil alamin. Langit cerah, nggak ada satupun awan. Saking cerahnya, cahaya di kota Taif, cahaya di kota Mina menunjukkan bahwasanya alam semesta ini bergembira akan hadirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah gembira akan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi waktu itu masih jadi Muhammad kecil. Saking gembiranya Abu Lahab ini, ia pun membebaskan budaknya Suaibah, bukan Jubaidah. Suaibah dibebaskan jadi budaknya. Akhirnya Suaibah ini menjadi ibu susu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara senangnya ia, ini Abu Lahab ini dijamin dilaknat loh. Sebagaimana di dalam Quran disebutkan di dalam Al-Lahab, tabat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab dilaknat. Tapi di dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu yang menulis adalah Imam Ibnu Katsir. Di dalam kitab Sahih Bukhari ada diterangkan bahwasanya di sana Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bermimpi berjumpa kepada Abu Lahab. Hai Abu Lahab, apa yang kau rasakan di dalam kuburmu? Ya seperti kau lihatlah, aku disiksa. Aku nggak pernah minum sedikit pun, hanya minumku adalah air nanah. Tapi setiap hari Senin diringankan siksaanku. Ini Abu Lahab yang jelas-jelas kafir, senang akan hari kelahiran Rasulullah, diringankan siksaan. Apalagi lah kita yang percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, senang bahagia akan hari kelahiran Rasulullah. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makanya yang hadir di sini ini adalah Allah yang udah gerakkan kita ke sini. Allah hitung langkah kita, kanan melangkah gugurlah dosa-dosa, kiri melangkah naiklah derajat kita. Allahu Akbar. Apalagi tadi yang disebutkan panitia, Pak Kades kita juga hadir, Pak Babinsa kita hadir, Pak Dewan. Ini mantap. Ini pemimpin kita yang mantap. Jangan kayak di tempat saya waktu pemilihan, waktu pencalonan itu dekat-dekat sama kita. Ustaz mau minum apa? Ustaz mau makan apa? Begitu jadi lewat aja pun nggak mau negur lagi. Allahu Akbar. Tapi di sini enggak. Alhamdulillah masih mau bergabung sama kita. Pak Kepala Desa masih mau bergabung sama kita. Allahu Akbar, ini baru keren. Ya, mantap. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur kita tadi kepada Allah, kita ingat-ingatlah hari kelahirannya supaya apa? Supaya kita bersyukur atas hari lahirnya Rasulullah SAW. Begitu juga lah kita peringati 17 Agustus 1945. Untuk apa kita peringati? Supaya kita bisa mengenang jasanya para pahlawan, sehingga kita bisa bersyukur, berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan kita yang memerdekakan Republik Indonesia ini. Begitu juga lah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita bersyukur akan
hadirnya sang rahmatan lil alamin, minas zulumati ilan nur, membawa jalan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, masuk kita pada maulid. Tanggal 1 Rabiul Awal, 9 bulan dalam kandungan ibunya. Tanggal 1-nya, kan itu terakhirnya tanggal 12. Tanggal 1-nya itu sudah banyak kejadian-kejadian aneh. Ya, kejadian-kejadian aneh. Salah satunya adalah Ibunda Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh banyaknya malaikat-malaikat ke rumahnya, menyampaikan kepada Ibunda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anak yang dikandungnya adalah nantinya akan menjadi pemimpin umat, menjadi rahmatan lil alamin. Masya Allah. Tanggal 2-nya begitu juga. Tanggal 3-nya makin ramai lagi para malaikat-malaikat silih berganti. Tanggal berikutnya sampai mendekati tanggal 12. Hadirlah di sana ada 4 ibu yang luar biasa. Siapa? Ibu Hawa menemani Siti Aminah untuk mau melahirkan tadi. Yang kedua, ibu istrinya Nabi Ibrahim, Sarah. Yang ketiga, Asia, istrinya Fir'aun, yang sekaligus menjadi ibu angkatnya Nabi Musa. Baru selanjutnya siapa lagi? Ibu Hawa. Satu lagi ibu Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nah, 4 inilah yang membantu kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad luar biasa, habib abadi, yang disembah oleh orang-orang Majusi yang ribuan tahun gak pernah mati malam itu. Wah, inilah langit ini. Berhala-berhala hancur saat itu, menunjukkan alam semesta bergembira akan hadirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad. Kakeknya Abdul Muthalib sedang iktikaf di mana? Di Ka'bah. Kalau zaman dulu, kalau kita sekarang bilangnya iktikaf, ada juga yang bilang bertapa atau semedi. Karena belum sampai saat itu agama. Maka Abdul Muthalib pun diberi kabar bahwasanya cucunya lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Berlari-lari kecillah ia, datanglah kepada ibundanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa si bayi ini tadi. Dan bayi ini diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa keliling-keliling Ka'bah saking senangnya. Ini pelajaran penting buat kita. Apa itu, Ustaz? Orang jahiliyah saja kalau lahir anak dibuat namanya baik, Pak. Yang baik-baik, namanya yang mulia. Masa itu belum ada memberi nama-nama itu. Tapi kakeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nama dengan nama yang terbaik. Oleh karena itu pelajaran penting untuk kita, agar kita kalau lahirlah anak kita, maka kasihlah nama yang baik, Pak. Baik. Jangan kayak kita orang sekarang ini, mentang-mentang anaknya lahir di Perlang, namanya pun anak dibuat Perlang. Mentang-mentang anaknya lahir di Ambulan, dibuatlah namanya Ambulan. Mentang-mentang mamanya waktu ngidam itu ngidam getuk, gelahir anaknya dipanggil getuk. Ada juga yang digabungkan, nama bapaknya, nama mamanya digabungkan. Nama bapaknya bagus, Abbas. Nama mamanya Unicorn. Akhirnya digabungkan, Baskom. Baskom lah, Sutil lah. Baskom bin Sutil. Aduh kawan. Ini nama-nama yang seperti ini paling belakang nanti antrinya. Paling belakang antri. Nama yang bagus-bagus, Ahmad, Muhammad, Ibrahim. Tapi jangan pula mentang-mentang ini nama ini di dalam Quran, Ustaz. Siapa dibuat namanya? Kafirun. Allahu Akbar. Ini dari Quran ini.
Kita harus ambil dari Quran. Gitu pula itu. Apa namanya? Fir'aun. Halah, kacau kita. Jangan mentang-mentang Quran terus langsung kita ambil. Harus paham kita dalam Quran ini. Dan begitu juga dengan hadis-hadis sunnah. Jangan pula orang sebagai ini, kita harus sunnah, mengikuti sunnah. Wah gitu. Semua yang dilakukan Nabi harus kita lakukan. Kacau ini. Nabi istrinya 13. Berarti kita istri 13 gitu. Ini kacau ini orang. Makanya belajar itu sama guru. Bukan dari Quran hadis langsung, maka ada gurunya. Kalau semua yang dari Nabi itu harus kita lakukan, kacau. Ada yang namanya hadis, ada yang namanya sunnah. Kalau hadis itu keterangan, contoh Nabi istrinya 13, itu berarti hadis. Rasulullah selalu memakai siwak, itu berarti sunnah. Itu enggak semuanya yang dikerjakan Nabi itu sunnah, enggak semuanya sunnah wajib. Ini kacau. Orang-orang ya yang ngaku-ngaku sebagai ahli sunnah katanya, tapi sudah membolak-balikkan yang namanya hadis, Quran. Apa itu Ustaz? Ya mereka yang sunnah-sunnah itu tadi malah banyak istrinya. Boleh kan Ustaz? Boleh kita nikah 2, 3, 4. Boleh dalam Quran boleh. Tapi siapa yang paling paham tafsir Al-Quran? Ayo, ini saya mau bela ibu-ibu ini. Siapa yang paling paham tafsir Al-Quran? Rasulullah yang paling paham tafsir Al-Quran. Coba kita perhatikan, Rasulullah pernah nggak menduakan Khadijah? Nggak pernah. Ali bin Abi Thalib pernah nggak menduakan Fatimah? Nggak pernah. Namun ketika istri pertamanya meninggal, barulah Rasulullah menikah lebih dari satu. Ali bin Abi Thalib pun begitu istri pertamanya meninggal, barulah dia menikah lebih daripada satu. Tapi janganlah pula nanti bapak-bapak pulang-pulang ke rumah, ya Allah cepatkanlah istriku mati ya. Jangan. Ini gara-gara Pak Ustaz doa bojoku jadi bahaya ini. Enggak, maksudnya kalau kita mau betul-betul ikuti sunnah, ya ikutin Rasulullah. Nggak boleh nafsir-nafsirin sendiri. Yang tahu tafsirnya itu Rasulullah. Aman aku Pak Ustaz, kata ibu. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di mana kita? Kok nyasar di situ tadi kita? Allahu Akbar. Oke, Nabi Muhammad SAW tadi dibuat nama-nama yang terbaik. Namanya terbaik Nabi Muhammad. Setelah itu apa? Setelah itu barulah Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah belum lahir, masih 2 bulan di dalam kandungan Aminah, ayahandanya Abdullah wafat. Sehingga Aminah ibunda Muhammad SAW melahirkan tanpa seorang ayah. Maka ditemanilah oleh ibu-ibu tadi. Nah, begitu lahir, akhirnya Muhammad SAW disusukan kepada ibu susunya. Siapa tadi? Suaibah. Setelah disusukan kepada Suaibah, ya, barulah jarak 2 tahun disusukan pula lah kepada Halimatus Sa'diyah. Dibawalah Muhammad ini ke tempat yang terpencil. Orang Yahudi, orang jahiliyah aja tahu. Kenapa? Untuk supaya anak-anak ini tidak terdoktrin oleh pemahaman-pemahaman asing. Saat itu Muhammad SAW dibawa ke kampung yang terpencil, Arab Badui, ya, dibawa ke sana supaya apa? Supaya Muhammad nanti bisa berucap bahasa Arab itu dengan fasih, tidak lagi terkontaminasi di daerah-daerah yang pendatang-pendatang, karena udah perkotaan saat itu. Maka dibawalah kepada yang terpencil. Begitu pula lah, ini pelajaran penting anak-anak kita ini
kita didik anak-anak kita ini, ya, kita awasi pergaulan mereka. Kalau memang mereka sudah tamat SD, bawa mereka ke pesantren. Kita asingkan mereka di sana supaya mereka bisa fasih tentang ilmu agama. Memang awal-awal kita sekolahkan anak kita di pesantren dulu. Saya pas waktu di pesantren ditelepon sama ibu, sehat ya kau nak? Sehat. Ngapa mama nangis? Saya gitu. Saya enak di sini kok. Mama nangis-nangis. Gitu. Saya nggak paham saat itu. Nah, saat ini baru saya paham rasa itu tadi. Kenapa? Karena saya baru menyekolahkan anak saya di pondok. Barulah terasa kayak gini rupanya rasanya. Oh, begitu di pertama kali masuklah anak ini ke pondok, ditinggal pulanglah, berebeslah air mata. Loh, apa pula aku nangis? Tapi ecek-ecek lah, kan? Ecek-ecek tegar lah pula kan? Mamanya lah yang nangis. Saya bilang, ngapa nangis? Daripada nanti kita lebih nangis lagi ketika dia di luar. Hah? Ketika kita dipermalukan dengan tingkah lakunya, maka kita lebih nangis lagi. Saat ini kita nangis dia itu kan di pondok, belajar agama. Disitulah saya baru paham, oh inilah rasa ibu saya dulu ketika memondokkan saya. Jadi bukan kita mau nyiksa anak, enggak. Tapi Muhammad SAW pun saat itu begitu, diasingkan di tempat yang terasing, yaitu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Akhirnya begitu umur 5 tahun Rasulullah pun dibelah dadanya. Kepada siapa yang membelah? Malaikat Jibril, terlihat oleh sama anak-anak. Akhirnya diadukan, Nabi Muhammad diapain sama orang gak dikenal. Akhirnya dipanggil, diperiksa dan memang ada nampak tandanya terbelah. Akhirnya ketakutan Halimatus Sa'diyah, akhirnya dikembalikanlah Muhammad kecil ini kepada ibunya. Begitu 1 tahun bersama ibunya pun wafat. Allah Akbar. Akhirnya dia pun dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun sama kakeknya, meninggal pula lah kakeknya. Allah. Maka kisah yang memilukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangannya itu luar biasa, kasih sayangnya kepada kita itu luar biasa. Supaya apa? Supaya kita paham kalau Rasulullah itu sayang sama kita. Jangan sampai sayang Rasulullah itu bertepuk sebelah kanan, sebelah tangan. Nggak bisa. Apa buktinya Ustaz? Rasulullah itu sayang sama kita. Banyak buktinya. Ketika akhir-akhir hayatnya, yang dipanggil itu kita. Ummati, jaga sholat kalian. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Kalau kita kan enggak, lo udah tua, udah rasanya mau mati itu, dipanggillah anak, istri, nak, opo pak, iku ruko yang nengarok oma, ojo didol ya nak. Kenapa namanya pak? Itu punyanya Cina. Rupanya nggak punya warisan bapaknya. Nggak malas orangnya. Kalau udah orang tua nggak punya warisan, anaknya pun malas ngurusin bapaknya. Coba. Hati-hati kalau kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita ini seperti itu, maka kita nanti seperti itu. Maka berbakti kita kepada orang tua supaya apa? Supaya anak-anak kita berbakti kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sejarah singkat rasanya betapa Rasulullah cinta sama kita. Di akhir hayatnya pun ingat sama kita. Bahkan nanti di hari kiamat, ketika semuanya pada mati, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, hancur lebur rata semuanya, bumi ini rata semua. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala berseru-seru, limanil mulkal yauma. Pada hari ini siapa yang menjadi raja? Siapa? Mana kau Fir'aun yang dulu-dulu mengaku menjadi Tuhan? Mana kau Namrud? Mana kamu pemimpin-pemimpin dunia? Gak ada yang nyawa, udah pada mati.
terkapar semua saat itu. Maka saat itu Allah menyombongkan dirinya. Memang itu pakaian Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Saat itu barulah dihidupkanlah malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Tapi sebelum meniup sangkakala yang pertama, Allah menghidupkan para malaikat-malaikatnya. Pertama malaikat Ridwan, labbaik ya Allah, siapkan surga. Untuk siapa surga ya Allah? Untuk nanti umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang bagaimana? Yang taat ibadahnya, yang baik akhlaknya, yang santun tangannya, yang menyayangi anak-anak yatim, orang-orang miskin. Siapkan surga untuk mereka. Siap ya Allah. 86. Wah, berangkatlah. Siapkan surga semua. Akhirnya dipanggil lagi Mikail. Labbaik ya Allah, siapkan neraka. Untuk siapa ya Allah? Untuk saya siapkan untuk orang-orang bajingan-bajingan paling tengik. Wah, yang nggak mau sholat, yang nggak mau berbakti kepada orang tua, masuk ke sana. Akhirnya disiapkan. Setelah itu barulah dipanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril jemput ke sana kendaraan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Buruk yang dulu dipakai untuk Isra Mi'raj dulu. Jemput, siapkan persiapannya. Jemput kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malaikat Jibril pun meminta bantuan sama malaikat Mikail. Israfil, ayo bantu aku dulu. Ini bumi sudah rata, aku nggak tahu lagi mana ini kuburan Muhammad. Mana dia? Aku pun bingung. Kata malaikat Mikail, aku punya ide. Apa itu? Ya kita buka aja lah Google Map. Mana ada lagi Google Map? Hancur udah. Google Map aja sering nyasar-nyasarkan kita. Kita mau ke kota jadi ke kuburan. Emang nggak jelas juga itu. Akhirnya bingung kita. Jadi gimana caranya? Udahlah, sujud kepada Allah. Akhirnya terbuka sendiri kuburan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkit. Rasulullah pun ucuk-ucuk mata, membersihkan debu-debu di rambut dan di jenggot. Hari apa ini Jibril? Hari apa ini Jibril? Ini adalah hari yang dijanjikan ya Rasulullah. Inilah hari kiamat ya Rasulullah. Benarkah? Iya. Hari kiamat. Apa yang membuat apa yang kamu bisa membuat aku senang hari ini? Karena saat dikatakan hari kiamat, Rasulullah langsung jantungan. Apa yang membuat aku bisa bahagia ya Jibril? Ya Muhammad, tidak ada umat yang dibangkitkan kecuali engkau sendiri ya Muhammad. Benarkah? Iya. Jangan-jangan nanti umatku nyangkut di sirat. Enggak, belum ada yang dibangkitkan selain engkau ya Muhammad. Agak lega hati, kata Rasulullah. Kalau begitu, ayo Muhammad ke surga. Kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga sudah dipersiapkan untukmu. Jamuan-jamuan sudah dipersiapkan untukmu. Baiklah, kalau memang Allah yang perintah. Akhirnya Rasulullah pun berangkatlah ke surga. Sampai di surga banyaklah di situ makanan, buah-buahan, ya, banyak madu, ada air susu, ada air madu, banyaklah di situ. Itu madunya asli apa enggak Mas? Asli lah madunya. Gampang buktikan itu madu asli atau enggak asli. Bawa aja madunya ke rumah. Kalau marah yang di rumah, itu asli lah itu madu. Kalau nggak marah yang di rumah, itu berarti palsu. Gitu. Akhirnya dikasih madu, tapi Nabi Muhammad tetap melongo. Kayak nggak senang gitu. Jadi yang punya surga ini yang gelisah. Kenapa ya Rasulullah? Apakah surga ini nggak enak? Enak ya Allah. Lalu kenapa engkau bermenung seperti itu? Aku mikirkan umatku ya Allah. Izinkan aku untuk melihat mereka ya Allah. Kalau begitu pergilah. Oh, senang sekali Rasulullah.
Sampai saat itu saja Rasulullah masih ingat kita. Bukan yang ditanya itu mana istri pertama, mana istri kedua, mana istri, nggak ada. Yang ditanya adalah ummati. Itulah rasa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Akhirnya apa? Pergilah Rasulullah mencari umatnya, dicarilah umat-umat itu tadi. Bingung mana umat itu. Setelah ditiupkan trompet sangkakala yang kedua, bangkitlah semua umat-umat manusia. Akhirnya ditengoklah, ada yang ngaku saat itu, Rasulullah, aku ini umatmu. Dilihatlah wajahnya, wajahnya kok letak, mana mungkin umatku. Ini kamu bukan umatku. Karena Rasulullah tahu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajahnya bercahaya karena sering wudu, sering sujud. Maka ini umatku. Akhirnya Nabi Muhammad lah orang yang paling sibuk di saat itu. Sibuk ngambilin air untuk memberi minum itu. Matahari di atas sejengkal dari kepala, semuanya kehausan, bahkan ada otaknya yang mendidih saat itu. Maka Nabi Muhammad sibuk ngasih minum. Dari mana? Air telaga Kausar yang cangkirnya itu terbuat dari emas. Siapa yang meminum seteguk, maka dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Allahu Akbar. Ngadu kepada Nabi Musa, Nabi Adam aja pun berdosa, aku nggak bisa. Ya Adam, Abul Bashar, engkau adalah bapaknya manusia, tolonglah kami Adam. Nggak bisa, aku aja pun dulu bersalah. Dosa Nabi Adam satu, karena makan buah khuldi. Akhirnya apa? Akhirnya dikeluarkan dari neraka, dari surga. Lah kita dosanya banyak, mau masuk surga, itu jadi punya surga pula itu. Sesat, neraka, tidak hancur gitu. Padahal Nabi Adam doanya dosanya satu, tapi dikeluarkan dari surga. Kita dosanya banyak, mau masuk surga. Allahu Akbar. Begitu sudah terpilih ya, ini bagian neraka, ini bagian surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pun tetap juga ini mencintai umatnya. Sujud lama-lama kepada Allah. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud lama-lama? Bangunlah dari sujudmu. Apa permintaanmu ya Muhammad? Ya Allah, angkatlah umatku ya Allah, yang di neraka sana ya Allah, yang dia itu memiliki iman walaupun sebesar biji kurma ya Allah. Oke, saya kabulkan. Dicari kita yang walaupun iman kita sedikit, dicari, diangkat, dimandikan ke telaga Kausar, bersihlah. Setelah sudah bersih baru masuk ke dalam surga. Setelah itu gak puas Rasulullah, sujud lagi Rasulullah, lama-lama sujudnya. Ya Rasulullah, apa lagi permintaanmu? Bangkit engkau dari sujudmu. Ya Allah, ambillah umatku ya Allah yang di neraka sana ya Allah, yang punya iman walaupun sebesar biji jagung. Oke, saya kabulkan. Dicari. Begitulah sayangnya Rasulullah SAW. Itu menunjukkan apa? Janganlah kita bertepuk sebelah tangan. Maka kita pun cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati ini setahun sekali. Ada yang bilang, ngapain kalau kita memang mau memperingati hari lahir Rasulullah ya setiap minggu? Bagus, setiap minggu. Setiap apa? Hari Senin bagus. Kalau mampu. Gak bisa sebulan sekali. Gak bisa juga setahun setahun sekali pun gak bisa juga. Mati aja lah. Maka kita memperingati setahun sekali pun dia aja. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk kita itu Maulid sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada tema. Dengan Maulid ini menjadikan momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Nah, apa itu ukhuwah Islamiyah? Ya, persatuan antara umat seagama. Untuk kita bisa bersatu, ikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tak beriman kalian hatta yuhibbu li akhihi, sampai kalian sayang kepada saudaramu, hatta yuhibbu li nafsihi, sampai kamu mencintai mereka sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Ini baru ikuti sunnah. Ini baru belajar sunnah sebentar, pulang dari masjid melotot, serem mukanya, ditegur, mas menengai apa? Sunnah apa ini? Bukan sunnah itu. Sunnah itu adalah inna khiyarakum ahasinukum akhlakon. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Itu baru sunnah. Hormat sama yang tua, punya ada sopan santun. Ini baru ngikuti sunnah. Ngikuti sunnah itu ya harus menyayangi semua umat, bahkan bukan hanya umat Islam saja, umat lain Islam pun disayangi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu kisah, Rasulullah menyuapi orang Yahudi yang buta. Orang Yahudi ini buta, tapi dia sering mangkal di pasar. Setiap pagi Rasulullah datang menyuapi makanan. Walaupun si orang buta ini selalu mengejek-ngejek, siapa itu nabi itu yang ngaku-ngaku nabi akhir itu, katanya Muhammad itu pembohong besar itu. Nggak tahu dia yang nyuapin itulah Muhammad SAW. Tahunya kapan? Tahunya ketika Rasulullah sudah wafat. Rasulullah sudah wafat. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, amal apa lagi yang belum kukerjakan dari Rasulullah? Semua amalan Rasulullah sudah kukerjakan. Mungkin ada amalan yang belum kukerjakan ya Aisyah. Ada. Apa itu? Rasulullah setiap pagi menyuapi seorang buta, orang Yahudi. Di mana itu tempat? Di sana. Oh, baiklah, besok pagi aku ke sana. Pergilah Abu Bakar ke sana. Ini dia. Disuapi makan. Ngoceh aja si orang buta. Masih berkata, kamu siapa? Si orang buta ini bertanya kepada yang menyuapi. Tapi diam saja, nggak dijawab. Ini pasti bukan orang yang selalu menyuapi saya. Kasar betul ini tangannya. Itu yang biasa menyuapi itu lembut kali. Tangannya itu menyuapi saya. Ini kok kasar betul. Ini dia bercerita tentang Muhammad. Ya. Saya dengar-dengar ada nabi di sana ya, di Madinah ya. Tapi itu nabi pembohong, nabi pendusta itu. Jengkel Abu Bakar dengarkan ocehan si orang buta. Itulah kira-kira nyuapinya. Ini pasti bukan orang itu. Akhirnya sahabat-sahabat pun sudah geram melihat orang buta ini tadi. Oh, memang ini nggak tahu diuntung udah disuapin masih ngejek-ngejek. Akhirnya apa? Betul, saya bukan orang yang menyuapi kamu, yang selalu menyuapi kamu. Tapi yang selalu menyuapi kamu itu sudah meninggal 3 hari yang lalu. Nah, yang menyuapi kamu tahu kamu siapa? Enggak. Dianya itulah Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kamu ejek itu. Nangis si orang buta. Langsung tersungkur, langsung dia pun meminta syahadat kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu mulianya Muhammad. Ini Muhammad Rasulullah. Ini baru sunnah. Sayang kepada umat, bukan merasa lebih hebat, merasa lebih sunnah, merasa lebih alim, merasa lebih benar, merasa surga untuknya, neraka yang lain. Bukan. Kita ini hanya sama-sama mengajak. Berdakwah itu mengajak dengan cara yang baik supaya kita kuat ukhuwah kita, persatuan umat Islam kita. Kalau ada perbedaan sedikit, perbedaan masalah ikhtilaf, ya biasa. Jangan gara-gara perbedaan menjadi permusuhan di antara kita. Jangan gara-gara nanti ada yang sholat Allahu Akbar ini ada.
Kadang-kadang kita juga risik, kepijak kaki Allah. Oh, dia memang mau merapatkan kaki, rapatkan, gak masalah. Jangan dipijak, pijak kaki ya. Kacau. Ada di kampung saya itu, di kampung mertua, gara-gara itu berantem sampai ke polisi, bacok-bacokan, gara-gara ijek-ijekan. Akhirnya orang yang nggak sholat ketawa, syukur aku nggak sholat, kalau sholat bisa hancur lah. Kacau. Ini apa ini? Ngikuti sunnah apa ini? Sunnah Nabi Muhammad itu banyak sekali redaksi-redaksi hadis Rasulullah. Apa itu? Salah satunya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berbuat baik pada tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Banyak redaksi-redaksi ayat hadis-hadis Rasulullah yang seperti itu. Maksudnya apa? Supaya kita berbuat baik sesama. Kalau nanti ada jamaah kita yang lain, ya, cara takbirnya ada yang gini, ada yang gini, ya enggak masalah. Yang penting dia nyembah Allah. Kecuali dia gini tapi nyembah setan, nah ini bahaya. Tapi kalau masih nyembah Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti saudara kita, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Hujarat, innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun itu garis bawah. Apa itu ikhwatun? Kalau saudara akhi itu saudara biasa. Kalau ikhwan itu kawan-kawan biasa. Tapi kalau sudah ikhwatun katanya, berarti itu sama seperti saudara kandung kita. Sama seperti saudara kandung kita. Walaupun sholat kita taat, ya, sholat kita berjamaahnya rutin 5 waktu, umrah kita bolak-balik, ya. Namun ketika kita nggak mencintai saudara kita, sama mereka adalah anak-anak yatim, mereka adalah orang janda-janda tua, mereka adalah orang-orang miskin, nggak kita santuni mereka, tidak beriman, kata Rasulullah, la yu'minu, tidak beriman kamu. Padahal sholat kita rajin, tapi jadi nggak beriman. Gara-gara apa? Nggak sayang sama saudaranya. Jangan kita bilang gini, oh kita ini umat Islam, kita ini bersaudara, cuma hanya manis di bibir saja. No. Makanya kami buat satu gerakan di tempat kami, namanya IBM. Apa itu IBM, Ustaz? Infak beras masjid. Kami buatlah itu dari pengurus masjid. Insya Allah nanti bisa diterapkan oleh pengurus masjid kita di sini. Mudah-mudahan ya bisa, inilah wujud daripada cinta kita kepada sesama. Akhirnya kami buatlah infak beras masjid. Itu gimana caranya? Kami belikanlah awal mula, kami carilah donatur untuk beli kaleng celengan. Kaleng-kaleng celengan itu yang pendek, bulat, dan bawahnya bisa dibuka. Itu modalnya 1.084 kaleng. Dapatlah kami. Akhirnya 84 kaleng ini kami sebarkanlah ke masyarakat. Ibu mau infak 1.000 aja sehari, 1.000 sehari, nggak ada yang nolak. 1.000 sehari kita mau ya ke Alfamart, Indomaret atau apa, tempat-tempat belanja itu banyak uang-uang receh, kadang-kadang terbuang-buang, nggak tentu dibaik main-main ke anak-anak, sipak-sipak. 1.000 perak. Akhirnya diambillah 1.000 tadi, dimasukkan ke kaleng, namanya infak subuh. Setiap subuh berinfaklah kita. Kenapa kok harus subuh, Ustaz? Kenapa kok nggak maghrib, nggak isya? Memang kita bersedekah itu baik, semuanya baik, tapi ada waktu yang terbaik. Begitu kita berinfak di subuh hari, maka ada 2 malaikat akan mendoakan kita saat itu. Ya Allah, ganti yang lebih baik ya Allah dari yang dia infak. Sedangkan kalau kita saja, kalau mau ngutang pagi-pagi di gede itu aja segan kan? Ini bukan gitu kan? Pagi-pagi, kita bukan ngutang tapi berinfak pagi-pagi. Oh, langsung Allah bukakan rezeki-rezeki kita. Akhirnya 1.000 tadi. Begitu 1 bulan baru kami kutip si kaleng-kaleng ini tadi.
Kami kutiplah kaleng ini tadi, bukalah celengan tadi. Yang harusnya tadi berapa? Yang harusnya tadi itu kalau 1.000 sehari, berarti kalau sebulan 30.000. Ternyata enggak begitu. Dibuka kalengnya, ada yang 200, ada yang 100, ada yang 500. Allahu Akbar. Akhirnya uang itu tadi terkumpullah sekitar 5.080.000. Kami belikanlah beras yang 5 kilo, dapatlah 72 sak beras. Alhamdulillah. Sebarkanlah kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar kami itu tadi, di desa itu tadi. Kami sebarkanlah ini beras-beras ini tadi 72 84 kali. Tadi kan 5 juta, yang 1 jutanya kami potong, jadinya yang 4 juta yang kami belikan beras, yang 1 jutanya kami belikan kaleng yang baru lagi supaya makin banyak yang membersamai gerakan itu. Akhirnya dapatlah kami 200 kaleng bulan ini. Bulan ini 200 kaleng, kami bongkarlah kaleng tadi. Dapat berapa duitnya? 15 juta. Allahu Akbar. Sebelum kami kumpulin pun nggak nampak uangnya ini kemana. Tapi begitu dapat uang ini tadi 15 juta, 14 jutanya kami belikan beras, 1 jutanya kami belikan kaleng lagi, 100 kaleng lagi, supaya lebih banyak lagi, sampai sedesa itu kita bisa santuni anak yatim. Nggak ada milih-milih, oh ini anak yatim masjid kami, di situ kan bukan anak yatim masjid kami, nggak ada. Semua satu desa itu kami santuni, anak yatimnya, jandanya, orang miskinnya kami santuni. Akhirnya dapat berapa berasnya? Dapat 200 sak beras yang 5 kilo. Itu beras premium. Sampai hari ini baru terbagikan 185 orang. Bingung sampai kami nyari orang miskin. Mana lagi orang miskin? Gak ada lagi. Akhirnya masih numpuk berasnya untuk bulan depan. Insya Allah bulan berikut. Itu dapat berapa bulan ini? 1 ton berasnya. 14 juta tadi, 1 ton beras sudah bisa kami bagi-bagikan. Akhirnya apa? Kita bisa bantu kepala desa kita bisa bantu. Itulah wujud dari sayang kita kepada umat. Jangan kita, kita ini umat bersaudara, kalau susah tahan sendiri, kalau senang sama-sama. Kami buat gerakan itu. Siapa yang ngecer itu? Banyak adik-adik kita ini banyak adik-adik kita tadi. Ya, panitia ini tadi, adik-adik remaja kita gerakkan. Kami buat namanya PHP, Pemuda Hijrah Pinggir. Karena saya di Duri itu di pasar pinggir, jadi dibuatlah adik-adik namanya Pemuda Hijrah Pinggir. Mereka bergerak luar biasa. Mereka kenapa? Untuk menyayangi umat. Kasih beras 5 kilo tiap bulan, 5 kilo. Sehingga dapatlah kami 1 ton beras dengan uang 14 juta itu tadi kami belikanlah beras semuanya. Nah itulah cara kita berbagi kepada umat. Belum bisa seperti itu, nggak ada wadahnya. Ibu-ibu saya yakin ini di sini mau semua ini, ya Bu. Soalnya gerakan itu yang mendukung itu ibu-ibu saya. Karena saya sering isi kajian wiridan ibu-ibu, pas waktu wirid ibu-ibu saya kasih penjelasan gini. Ibu ada yang mau Bu kalengnya? Oh saya Ustaz. Itu sekali pengajian itu ada 50-an orang. Belum lagi nanti perwiridan sana masuk lagi itu ibu-ibu gerakannya. Kalau bapak-bapaknya Ustaz, saya buatkan grup donatur masjid. Nah saya juga ketepatan hari ini sedang membangun masjid, namanya Masjid Sunan Ampel. Jadi masjid ini bergerak memang untuk umat. Masjid yang berkontribusi untuk umat. Apa itu? Salah satunya programnya itu tadi, infak beras masjid. Sehingga umat itu berkumpulnya di masjid. Ada yang bilang, masjid bukan untuk musyawarah. Ini gundul. Masjid Rasulullah itu bukan hanya untuk sholat. Masjidnya Rasulullah, di sanalah mereka musyawarah, di sanalah mereka belajar, di sana pula Rasulullah bercanda sama Aisyah saat itu.
masjid ini untuk umat, bukan masjid ini punya pengurus. Masjid ini milik Allah. Maka kami praktekkan supaya masjid kita ramai jamaahnya, kami buatlah yang namanya dapur umum. Masjidnya punya dapur, Bu, seperti masjidnya Kapal Munzalan di Kalimantan Barat. Luar biasa mereka yang sholat itu berapa orang? 800 orang itu sholat subuhnya. Sholat subuh. Kok bisa, Ustaz? Ya bisa. Orang masjidnya kasih door fresh. Siapa yang sholat subuhnya taat, diumrohkan. Diumrohkan 2 orang setiap bulan. Rajin orang masjid. Kok bisa ngumrohkan? Dari mana? Omset masjidnya itu 15 juta per bulan. 15 miliar per bulan. Loh, dari mana Ustaz kok bisa masjidnya punya omset 15 miliar? Masjidnya punya BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Jadi masjid harus punya usaha, tidak mengharapkan kota infak yang keliling itu saja. Akhirnya masjidnya punya SPBU, masjidnya punya toko roti, 5 cabang toko rotinya. Masjidnya punya apa lagi? Punya tukang pangkas. Akhirnya